Ya, selamat datang kembali di acara Sumpah 4R bersama Ibu Foundation. Kali ini tanggal 28 Oktober 2020, kita lagi bareng sama dua orang yang sangat-sangat asik dan menarik. Kebetulan dua orang ini juga udah ngebantuin kita, tim Ibu Foundation, untuk membuat apa ya, bisa dibilang jingle atau lagu yang kita pakai untuk Sumpah 4R tahun 2020 ini. Coba deh, bisa nebak gak kita lagi sama siapa? Sekarang kita sambut kedua tamu kita. Sekarang ada Kang Doni dan Teh Koko. Halo semuanya. Ini saya manggilnya Akang Teteh aja ya, gak apa-apa ya? Atau nama panggil nama juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa nih, santai lah. Seumuran ya. Nah, Panggil nama aja. ini jadi ada Koko sama ada Doni yang udah bikin lagu kita sumpah lagi ya, Salam 4R kemarin Ya, ya. betul Salam sekali. 4R. Gimana nih sebelum kita ngobrol-ngobrol? Kok Doni gimana nih sekarang lagi pandemi kayak gini? Aman ya? Kita syuting kayak gini nggak apa-apa ya? Nggak Apa-apa apa-apa. dong, Kita apa-apa tetap ya. protokol kesehatan tetap Protokol kita kesehatan jalanin tetap ya. jalan ya. Dengan hand sanitizer. Iya. Terus kan jaraknya juga. Jaraknya Dan terlalu. tadi sebelum masuk studio juga kita udah dicek temperatur dan Yap, pakai masker betul segala macam sekali. lainnya. Iya. Oke, nah nih, aduh saya nggak enak nih kalau nggak manggil Akang sama Teteh ya. Terserah bebas. Ini nih, kalau Kang Koko, Kang Koko, Jadi Kang Koko. Kang Koko Teh Doni ya. ini nggak usah dikat lah, nggak usah dikat. Kalau Kang Doni sama Teh Koko nih, bisa ceritain sedikit-sedikit nggak sih, kenapa, gimana ceritanya bisa terlibat di proyek lagu Salam 4R ini gitu? Iya, Mal. Awalnya ya kan sebenarnya kita juga baru pertama kali ya, maksudnya ikut project kayak gini tuh yang sebenarnya kita tuh nggak pernah tahu gitu tentang masalah sampah plastik ini gitu. Kita sebenarnya ya sedikit gitu, terus setelah waktu itu sempat kita sama Ibu Foundation, jadi kita mulai cari tahu tuh ini sebenarnya gimana sih gitu, dan ternyata wah ternyata parah juga ya plastiknya gitu. Di situ ternyata Indonesia kan nomor 2 ya di dunia. Nomor 2 tuh. Ya, Itu betul. kita baru tahu terus terang gitu. Setelah tahu itu wah ternyata parah banget gitu. Jadi kita kita harus ngelakuin sesuatu gitu. Jadi kita lakuin sesuai dengan bidang kita yang kita bisa, yaitu main musik. Ya udah kita coba buat sesuatu gitu. Iya, Gitu betul sih. sekali. Dan Sama kita yakin juga kayaknya orang-orang juga banyak yang belum tahu tentang masalah ini gitu. ya Iya sih. betul. Jadi supaya orang-orang tahu, kita sampeinnya sama teman-teman di sini juga nyampeinnya lewat musik gitu di Iya. sini. Iya, sama jadi bikin orang lebih aware aja dengan isu ini sebenarnya Dengan isu gitu ini ya, loh. sampah plastik Kita juga ini ya. kan jadi belajar juga ya, belajar Iya. lebih tahu, jadi cari-cari tahu juga. Itu kan jadi nambah pengetahuan kita. Terus ternyata dampaknya sebahaya ini loh tentang sampah plastik ini gitu loh. Itu jadi kita jadi pembelajaran juga buat kita gitu loh. Jadi lebih aware lagi. Nah, tadi kan teman-teman di sini udah cerita ya gimana sih sebenarnya bisa terlibat di proyek ini. Dan sebenarnya kita waktu itu sempat ketemu loh waktu Kang Doni sama Teh Koko manggung di Bandung itu. Oh Kan iya. bareng sama Oh Ibu iya. Foundation waktu Iya. itu. Betul sekali. Dan sebenarnya di situ udah ngeluarin satu lagu ya, udah nyanyiin ya Iya. satu lagu. Iya. Jadi sebenarnya ini untuk informasi, Kang Doni sama Teh Koko ini bikin 2 lagu untuk Ibu Foundation ini Yap. gitu. Dan salah satu lagunya kalau teman-teman nonton kemarin WHD itu World Humanitarian Day bulan bulan September ya? Bulan September kemarin itu ada satu lagu dari Koko Doni juga yang udah dipublish sebenarnya pada saat itu, dan Ya, nanti betul. bakal dipublish lagi dengan video klip terbarunya yang jelas gitu. Yes. Nah, tapi sekarang kita balik lagi ke acara Sumpah 4R ini, kita ngomongin lagu Salam 4R. Ini nih, ini ada sebenarnya, kan aku udah dengar nih ya, teman-teman di sini belum dengar nih, teman-teman yang di rumah. Aku udah dengar, itu si lagunya tuh kayaknya unik banget di awalnya tuh. Iya. Itu pakai alat musik apa aja tuh, soalnya ada suara-suara asing loh di lagunya. Kayak familiar ya Ya, suaranya. ada suara yang gak familiar gitu, tapi enak gitu. Ini karena isunya tentang sampah plastik, jadi kita menggunakan instrumen jadi plastik. Plastik itu jadi sebuah instrumen istilahnya. Instrumen ya? Iya, jadi misalkan kita ngambil dari plastik-plastik yang ada di rumah nih, misalkan ada bekas bekas makanan atau bekas apapun yang bisa kita pakai Yang jadi bisa instrumen. menghasilkan musik ya, Iya yang betul. menghasilkan suara ya, Iya, menghasilkan waktu suara. itu pernah kita salah satunya nih, kita pakai plastik bekas makanan.
Ya giniin kan Kita soalnya giniin, kresek gitu ya. itu jadi sebuah instrumen juga sebenarnya kita satuin di musik kita. Terus kita pakai galon air mineral. Yang awal musiknya Iya, itu awal musiknya kita pakai galon. Terus apalagi ya, botol plastik juga, bekas minum. Oh ya, botol plastik sekali pakai itu ya. Iya, kita kresek-kresek. kita putar gitu kan menghasilkan suara, ya udah ini kita masukin aja gitu. Jadi si plastik itu sebenarnya bisa jadi instrumen kalau misalkan kita kreatif ya. Jadi apapun jadi bisa recycle lagi kan. Ini bisa jadiin apa ya? Ini jadiin apa ya? Jadi kita apa yang ngegali aja sih apa yang ada di rumah kita gunain yuk gitu buat jadi instrumen. Iya, ini kalau di 4R itu ke reuse ya, digunakan kembali. Iya, benar. Di recycle juga bisa sih, didaur ulang jadi musik recycle. Jadi, tapi sebelum ini nih, sebelum bikin lagu Salam 4R ini, kalau teman-teman udah pernah dengar tuh tentang 4R ini sebelumnya gitu. Nah ini nih kaos-kaos yang kita pakai nih, kaos yang kita pakai. Ini lagu kaos-kaos yang kita pakai nih Salam 4R nih sebenarnya. Iya, kita waktu itu pas kita main sama Ibu Foundation kan ya. Iya. Gitu. Dan ini ya bagus banget sih emang ya, kita setuju banget sih makanya kita juga bikin lagu itu. Iya. Pesannya sih sebenarnya di Salam 4R itu untuk menanggulangi sampah ini loh, sampah plastik ini. Apa yang harus kita lakukan ya maksudnya. Isu ini kan jadi tanggung jawab kita bareng-bareng gitu loh, buat lingkungan kita juga, terus buat generasi kedepannya kayak gimana gitu. Apalagi makanya di salah satu bagian lirik awal tuh kita tuliskan kalau tanah air kita itu udah kedua terbesar di dunia loh tentang sampah plastiknya. Nah makanya kita masukin di lirik itu biar semua orang tuh lebih aware lagi, lebih tahu lagi. Lebih tahu kayaknya jarang yang ngangkat masalah isu sih. Iya. Isu itu kayaknya Isu ini mungkin kurang ini ya. Kurang menarik juga sih untuk di media. Bahkan dulu Kalau awal kita belanja nggak boleh pakai sampah plastik tuh, bahkan kita sempat komplain loh. Ini kenapa sih? Kok nggak boleh pakai sampah plastik? Karena kita nggak taau kalau ada awalnya masalah pasti itu nggak gitu. tahu. Dan beberapa Sebahaya teman itu juga ya? nggak tahu, banyak yang komplain juga. Dan ternyata setelah tahu, oh ini masalahnya, oke. Jadi kita jadi lebih tahu dan jadi lebih aware. Gitu. Iya betul. Karena teman-teman tinggal di Jakarta kan ya, dan di Jakarta itu memang sudah tidak boleh kan ya, pakai kantong plastik itu. Iya. Sekarang udah nggak boleh. Sekarang teman-teman udah pakai ini dong, shopping bag sendiri ya? Iya. Kemana-mana itu selalu bawa, belanja tuh selalu bawa. Atau kita kalau beli minuman juga selalu bawa sendiri ya sekarang ya. Oh iya, pakai tumbler Iya, sendiri. pakai tumbler sendiri. Waduh. Mengurangi botol plastik. Gitu. Asik. Jadi, kira-kira jadi ngobrol kayak gitu, praktik-praktik apa aja yang biasa dilakuin teman-teman nih, yang udah dilakuin sama teman-teman di... Ya itu salah satunya tuh kalau kehidupan belanja tadi. bulanan, udah nggak bawa, pasti bawa itu tuh, pasti bawa kantong sendiri. Terus dari Ini pakai minuman tumbler kan ya? juga pakai tumbler. Sedotan juga udah nggak pernah Sedotan ada juga kan? udah nggak pakai sama sekali kita. Terus apa lagi kita ya? Apalagi ya? Kayak tempat sampah yang biasanya kita pakai plastik, kita jarang pakai plastik. Iya betul. Itu aja sih dikurangin sebisa mungkin. Sebisa mungkin dikurangin ya. Gimana nih kalau misalkan teman-teman kan tadi udah melakukan teknik recycle tadi jadi musik ya, recycle jadi musik. Reuse sudah pasti dong. Reuse menggunakan ulang ada juga, dan tadi dibantu sama Alfi teman kita. Dan yang pasti yang terakhir ini nih, replace ya. Replace itu teman-teman juga harus sudah mulai replace, karena sekarang sedotan udah banyak kok yang ada yang stainless, ada yang bambu gitu. Terus sikat gigi juga udah ada yang bambu sekarang ya. Kalau nggak salah di salah satu aplikasi hotel online itu di hygiene kitnya itu udah pakai itu dong, udah pakai yang bambu tuh. Terus udah gitu, nah tadi juga kan minuman udah diganti dengan tumbler apa segala macam. Nah itu jadi apa nggak sih? Udah jadi habit belum sih? Karena kan kalau saya pribadi nih, misalkan saya keluar nggak bawa tumbler, itu tuh udah kerasa nggak nyaman aja gitu. Iya. Lama-lama kelamaan jadi kebiasaan kan, itu kan. Kalau misalkan udah berulang kali kita kayak gitu, kalau misalkan udah nggak kayak gitu kayak ada yang kurang gitu. Jadi kayak nggak sadar gitu loh, ternyata dengan hal-hal yang kecil yang kita lakuin tuh bisa berdampak loh buat nanti ke depannya. Kita kan udah mengurangi tuh pengurangan sampah plastik. Jadi sangat berdampak sih, tanpa terasa ya sebenarnya. Iya, kadang-kadang kita mau belanja, oh iya kita nggak bawa tas, jadi kayak balik lagi. Iya loh, ada teman saya ya di kantor satu tuh, dia kalau misalkan udah mau jajan nih, terus dia lupa bawa misting, itu dia balik lagi, nggak jadi jajannya. Dewi. Ya karena saking udah jadi kebiasaan ya. Udah jadi kebiasaan ya. Sama ini sih sebenarnya,
Dan dari praktek-praktek yang tadi teman-teman lakukan, jadilah lagu Salam 4R ini. Ya, betul. Gitu. Wah, menarik. Ini yang bikin lagu ini siapa nih kalau boleh tahu nih? Kita berdua sih sebenarnya. Berdua ya? Bikin lagunya berdua. Lirik sama aransemennya bareng berdua Iya, ya? bareng-bareng kita lakuin berdua gitu. Sambil terutama untuk bagian lirik ya. Untuk bagian lirik kan itu harus berisi pesan-pesan ya intinya. Iya. Jadi kita sambil belajar juga googling apalagi ya. Maksudnya pemilihan katanya yang mau disampaikan gitu biar loh. mudah dicerna, Iya, pesannya bisa itu tersampaikan. kita sama-sama belajar juga. Jadi sambil googling sambil ternyata gini-gini ada berita ini lagi ya gitu loh. Jadi sambil belajar sih intinya. Sambil belajar, jadi Iya. tidak hanya bikin lagu, berkarya, tapi ada ilmu baru Iya, yang kita Apa ilmu sebenarnya baru nggak ya? tahu gitu. Dari yang kita nggak tahu jadi tahu oh gini ternyata gitu. Kalau saya sih udah denger lagu nih ya, masih belum pernah denger kan? Nah, Dengerin ya lagunya ya. dengerin lagunya. Dan nanti juga ada, pasti ada kok, nanti kita upload lah ya lagunya. Beres kita ngobrol ini, kita bakal puterin video klipnya gitu. Nah, kalau yang punya ide itu tuh tadi masukin alat-alat plastik itu siapa tuh? Itu aku sih. Awalnya Doni. Doni, yuk kita masukin instrumen plastik kan ini temanya plastik. Doni dari Doni awalnya. Jadi emang ya karena emang sebenarnya bisa sih sebenarnya alat barang apa aja sih kalau kita mau pakai sih bisa kayak gini kita pukul kan bisa jadi ada suara. Iya. Itu bahkan bangku aja kita pukul bisa ada suaranya juga. Iya. Jadi kayak oh ini plastik nih ya udah kita pakai plastik gitu. Iya. Menarik itu soalnya dari awal denger tuh kayak ini suara apaan ya? Tapi masuk kayak ih, tapi enak gitu. Ini berapa lama sih bikin lagunya? Waktu itu kita proses bikin cepet banget ya. Lumayan cepet sih paling yang agak lama paling lirik ya. Iya lirik, terutama Lirik pemilihan lirik tuh karena krusial saya sih ya agak itu ya. hati-hati sih di situ. Soalnya kita pengen ngasih tahu banget tuh kayak kan tahu yang lirik awalnya kan tahu nggak kalau Tahu kan ya kamu. sama plastik Iya. tuh di Indonesia tuh kita tuh Nomor 2 di dunia. Itu kayaknya gitu. Itu perlu diangkat ya. Menurut kita tuh perlu diangkat ternyata kayaknya banyak yang nggak tahu gitu. Iya. Dan kita juga ngasih taunya juga pakai bahasa yang ringan-ringan aja ya. yang Iya. nggak- Iya, soalnya kalau saya dengar juga sih musiknya ringan banget sih. Iya memang sengaja Nempel, dibuat nempel. seperti itu. Gimana caranya apa ya catchy dan gampang diingat sama orang aja Gampang sih diingat sama orang bikin ya. musiknya. Iya. Udah pernah nyobain dengar di mobil belum? Udah pernah. Itu enak banget. Tadi kita nih berangkat ke Jakarta ngedengerin Oh, iya? itu semua. Biar kesini apa liriknya? Oh iya sama bagian refnya juga kita kan nyanyi bareng sama tim Ibu Foundation loh. Iya. Mereka juga nyanyi bareng di bagian ref terakhir. Bagian refnya tuh ada Dengerin suara saya tuh. lagunya. Suara saya di sana tuh, suara. Kita nyanyi bareng. Gitu. Tapi dari ini sih, dari lagu ini nih, kira-kira yang sebenarnya ingin teman-teman sampaikan selain sebenarnya ini situasinya, mungkin bisa dibilang situasi darurat sampah Iya. yang kita bilang tuh. Selain si situasi darurat sampahnya ini, ada pesan-pesan apa lagi nggak sih yang ingin disampaikan sama teman-teman dari lagu ini gitu? Sebenarnya semua pesan sudah kita sampaikan melalui lirik itu kan intinya. Nah kalau yang kita harapan kita adalah melalui musik ini, melalui bidang yang kita sukai, pesan ini akan lebih mudah tersampaikan sampai ke hati kalian karena kata orang-orang bilang ya musik itu adalah media paling mudah untuk menyampaikan pesan yang mudah untuk diterima. Intinya ya mudah-mudahan dengan lagu ini orang-orang juga jadi lebih aware lagi tentang penggunaan sampah plastik, pengelolaan sampah plastik, dan apa ya, dan terutama yang tentang salam 4R-nya itu sih. Kita fokus di situ, reduce, reuse, recycle, replace. Nah mudah-mudahan lewat lagu itu orang-orang juga jadi lebih aware lagi tentang itu gitu loh. Nah kalau dari Kang Doni nih, gimana nih dari Kang Doni nih? Kalau dari aku ya pengennya sih supaya masyarakat tuh paling nggak tahu dulu deh gitu tentang masalah ini tuh. Soalnya kayaknya yang tahu tuh kayaknya masih dikit gitu. Kalau aku dari teman-teman aku ya, lingkungan aku gitu yang tahu masalah ini. Kemarin kan sempat ngepost pas kita bikin prosesnya itu kan sempat ngepost di Instagram kan, terus sempat Instastory juga. Tahu nggak sih kalau
Indonesia itu nomor 2 loh. Terus ya banyak yang komen, oh iya ya, masa sih baru tahu gitu. Jadi Sebenarnya banyak yang nggak tahu juga. banyak yang ya. nggak tahu. Jadi sebenarnya, oh iya sedih juga ya, banyak yang nggak tahu gitu. Jadi ya paling nggak mereka tahu dulu gitu. Terus kalau udah tahu kan pasti otomatis bisa Lebih aware kan. Ya, Iya. aware ya. Heeh. Dan nanti dari aware akan mencari Iya. tahu, Iya. belajar segala macam. Iya, sampai prosesnya sama kayak kita kan sih Sama. mungkin. Prosesnya kan. kayak kita. Iya, Betul, betul. iya. Tapi nih ya, yang sebelum kita dengerin nanti ada Sumpah 4R dibacain nih sama. Oke. Nanti kita baca Sumpah 4R bareng-bareng ya. Nanti kita baca Sumpah 4. Nanti kita baca Sumpah 4R bareng-bareng ya. Boleh. Nah, sebelum kita ke sana nih, dari teman-teman terakhir, boleh nggak sih ngasih cuplikan sedikit aja buat teman-teman di rumah nih yang belum ngedenger nih. Nyanyi sedikit aja, satu ini aja, satu line. Oke. Kamu nyanyi ya, kita berdua aja. Apa aja? Depannya aja kali. Ini aku nyanyi bagian, enaknya rapnya apa depannya ya? Depannya sih. Tahukah kamu bahwa tanah air kita kedua terbesar di dunia sampah plastiknya? Udah, nanti dengerin lagi dong videonya. Dengerin semuanya nanti ya. Dengerin semuanya nanti gitu. Jadi tadi itu cuma sedikit penggalan aja Ya. dan sedikit pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Mas Koko. Oh, Mas Koko. Apa? Kan. Sebenarnya itu cuma sedikit pesan aja yang mau disampaikan sama Kang Doni dan Teh Koko gitu. Ini susah sih ya, saya kalau nggak manggil akang teteh gitu tuh kebiasaan ya. Tapi ini semoga pesan-pesan dari lagunya bisa tersampaikan. Amin. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa enjoy dengan lagunya, dan saya yakin bisa enjoy sih karena ini asik lah, pokoknya asik banget, lagunya asik banget. Nanti kita nyanyi bareng, nanti di video klipnya juga ada liriknya tuh, kita bantu supaya teman-teman bisa ikut nyanyi. Nah, semoga pesan-pesan yang disampaikan sama teman-teman ini bisa disampaikan dengan baik ke orang-orang di luar sana. Amin. Dan sebelum nanti kita dengerin lagunya bareng-bareng, nanti bisa nyanyi bareng juga tuh di videonya, nanti ada liriknya, bisa dibantu. Kita dengerin dulu Sumpah 4R dulu. Gitu. Karena hari ini tanggal 28 Oktober 2020, kita lagi hari Sumpah Pemuda. Dan kita sebagai anak muda, kita akan melakukan Sumpah 4R untuk bumi dan negeri kita. Yang sebenarnya tadi kata Koko Doni juga kedua terbesar di dunia. Di dunia loh. Kedua terbesar. Catat. Pasti mungkin banyak yang belum tahu. Oke, kalau gitu kita akan gabung dengan teman-teman kita di Palu dan di Jawa, di mana-mana di seluruh Indonesia akan kita bacain Sumpah 4R bareng-bareng. Sumpah 4R. Kami, pejuang 4R Indonesia berjanji mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengganti produk plastik sekali pakai dengan produk alternatif yang ramah lingkungan, mendaur ulang sampah plastik sekali pakai, menggunakan kembali sampah plastik sekali pakai untuk hal yang lebih bermanfaat. Salam 4R. Nah, itu tadi Sumpah 4R yang sudah dibacain sama kita bareng-bareng. Jangan hanya dibacain, tapi mesti kita terapkan juga. Iya gitu. Karena dong. Sumpah 4R ini, yang pertama kan, kalau nanti dengar liriknya nih, reuse. Kita itu harus mulai mengurangi sampah plastik. Terus kita juga kalau dengar lagunya nih, reuse. Habis reuse tuh, ada juga reuse. Kita pakai ulang. Jadi sampah plastik yang misalkan sekali pakai buang bisa kita pakai lagi untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Di lagu ini malah bisa dijadiin instrumen musik. Iya, betul. Nanti kalau udah ada reuse, ada yang ketiga, recycle. Nah, jadi kita daur ulang, dan teman-teman ini juga sudah dilakukan sama banyak UMKM di Indonesia gitu. Malah ada yang sampai diekspor loh si hasil-hasil daur ulang Hebat sekali. dari sampah plastiknya itu. Dan yang terakhir, mulai dengan replace. Kita ganti barang-barang sampah plastik sekali pakai kita dengan bahan-bahan alternatif yang ramah lingkungan. Kalau dengar lirik lagunya tuh ramah lingkungan. Yang di terakhirnya tuh, Ya, betul. Ingat saya liriknya, ingat. Pokoknya makasih Koko Terima Doni kasih udah banyak. datang sama Makasih, kita di sama-sama. sini, udah
datang ke studio ke Jakarta sini. Iya, Udah ke Jakarta, sama-sama. sebenarnya rumahnya di Jakarta ya. Kita loh yang datang ke sini loh. Makasih loh, kita Terima kasih udah ya datang ke sudah sini. datang ke sini. Terima kasih sudah bergabung di acara kita. Sama-sama. Udah nyempetin waktu mau ngobrol segala macam, nyempetin waktu bikin lagu 2 lagi lagunya, gitu. 2 lagunya lah. Nanti lagu keduanya apa? Tungguin aja lah, pokoknya bakal ada lagi gitu. Nggak bakal jauh dari sampah plastik. Ini juga ada hubungannya sebenarnya dengan sampah plastik loh, yang biasa. heeh. Iya, betul sekali. Ya itu Masih nanti lah ya. berhubungan. masih berhubungan, tapi kita lihat saja nanti. Kita gabungkan Salam 4R kemana-mana, dan jangan lupa tadi dengerin lagunya di YouTube Ibu Foundation atau mungkin di sosial medianya di mana nih? Sosial media kita Nanti, ada Pak. Instagram, nanti kita juga post ya. Nanti pasti Iya. di digital platform kayak Spotify gitu-gitu pasti mungkin ada juga Nah. sih. Heeh. Tunggu Pokoknya tanggal nanti mainnya. itu di sini aja ya, Iya. di tulis di sini ada tulisannya di sini nanti ya. Nah gitu, terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih juga yang udah join. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Akmal signing out and bye. Halo teman-teman semuanya, saya Koko. Saya Doni. Jangan lupa nonton video kita yang terbaru judulnya Salam 4R. Dan juga buat teman-teman semuanya yang mau berdonasi bisa di Kitabisa.com. atau kalian bisa donasi langsung di rekening di bawah ini. Salam 4R. Aku bisa bantu dari jauh.